Perkenalkan, nama saya Mardion Antoniki, NIM 2019 310088. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan berpolitik secara bebas setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, kekuatan atau kekuasaan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani. Salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrasi atau kekuasaan elit. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyebutkan pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang kedua dari Abdul Ghani. Menurut beliau, demokrasi merupakan suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat, artinya rakyat merupakan sumber kekuasaan. Selanjutnya dari Han Kelsen. Menurut beliau, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat terpilih. Dan yang terakhir, menurut Philip C. Schmitter, beliau mengatakan, demokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat. Menurut sejarah, sistem demokrasi sudah mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleanthes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleanthes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemerintahan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Seluruh warga Athena atau terkecuali wanita, budak, orang asing, pria di bawah usia 20 tahun memiliki hak dapat berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meskipun dibuat oleh majelis demokratis, demokrasi di Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik di Athena. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Domitila Octavia Soa, NIM 2019 310079. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasarnya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi secara langsung, yang dimana semua warga negara
berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yang dimana di kebanyakan negara modern kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Perkenalkan, nama saya Yovina Sensia Asrianis, NIM 2019-310075. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu demokrasi tidak langsung. Seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan, dan era revolusi Amerika Serikat dan Prancis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain adalah: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam waktu 50 tahun, yaitu ada 6 bagian. Nah, yang pertama, periode 1945 sampai 1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal. Nah, yang kedua, periode 1949 sampai 1950 dengan Konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. Nah, yang ketiga, periode 1950 sampai 1959 Undang-Undang Dasar 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. Nah, yang keempat, periode 1959 sampai 1965 dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin atau cenderung otoriter. Nah, yang kelima, periode 1966 sampai 1998 dengan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila atau cenderung otoriter. Nah, yang keenam, periode 1998 sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila atau cenderung ada perubahan menuju demokrasi. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang 3 contoh pencapaian Indonesia yang dapat menjadi fondasi lestarinya demokrasi di masa depan. Yang pertama, pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai, di mana tidak dapat disangkal bahwa Indonesia telah mampu membuktikan diri sebagai negara muslim demokrasi terbesar di dunia dengan rangkaian pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang berjalan secara reguler dan relatif damai. Proses pergantian kepemimpinan di partai politik, meski selalu diikuti dengan dinamika politik yang tinggi, ternyata tetap tidak menghancurkan partai politik yang ada. Yang kedua, pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi. Semenjak presiden dan kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung dan dengan adanya pembatasan 2 periode,
legitimasi pemerintah semakin kuat karena ditopang dengan dukungan populer yang nyata sebagaimana tampak dalam hasil-hasil Pilpres dan Pilkada. Pemerintahan yang memiliki legitimasi merupakan persyaratan yang sangat penting karena banyak demokrasi baru justru mengalami reversal. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya nama saya Bartolomeu Supardi, NIM 2019-310076, Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan sipil. Meski baru mengalami demokrasi selama kurang dari 2 dekade, setelah masa interregnum yang panjang di bawah rezim otoriter, Indonesia saat ini masih berada dalam perkembangan demokrasi yang penuh harapan dan berada pada posisi yang tepat dari berbagai dimensi. Sekian dari saya, terima kasih.